ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat al-iman serta nikmat al-aman. Juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang menuntut kita untuk selalu mensyukurinya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Talabul ilmi, menuntut ilmu asy-syar'i, bagian daripada kewajiban yang sepantasnya selalu kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam tentang ulum syar'iyyah, tentang syariat, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, 'allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an adalah Jibril asy-syadid, syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang mengajarkan seluruh syariat-syariat yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Itu pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, tambahkanlah kepadaku wahai Rabb ilmu. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, dan semakin kita gali, maka kita akan merasakan betapa miskinnya kita, betapa fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmunya. Bahkan satu hadis atau satu ayat yang kita kaji, berulang-ulang kita kaji, dan setiap kita ulang dan setiap kita kaji, akan ada ilmu yang tersirat di dalam setiap hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam satu ayat. Bagaimana kalau itu terdapat di dalam ribuan ayat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran? Maka para ulama kita senantiasa mencari ilmu, senantiasa mempelajari ilmu, sampai Abdullah bin Ahmad
bin Hanbal ketika melihat kedudukan ayahnya yang tinggi di dalam agama tentang keilmuan, namun Imam Ahmad masih senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan ketika anaknya bertanya kepada ayahnya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Dalam sebuah riwayat dikatakan minal mahdi ilal lahdi atau minal mihbarah ilal maqbarah, sejak dari buayan ibu, sejak bayi sampai ke liang lahat, artinya sampai meninggal dunia, atau dari sejak dia mengenal, atau dari mihbarah, alat pena, alat yang menjadikan dia bisa menulis, mihbarah ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Lihat bagaimana para ulama yang sudah mencapai puncak daripada keilmuan dan mendapatkan gelar imam, mereka masih senantiasa membaca kitab-kitab atau mempelajari ilmu-ilmu agama. Bagaimana dengan kita yang terkadang kita sudah tertipu dengan banyak copy paste yang ada di HP kita, yang sudah banyak kita jadikan sebagai galeri, ambil sana ambil sini dari grup-grup yang ada, menjadikan kita malas untuk melakukan talabul ilmi, membaca kitab-kitab para ulama. Maka keilmuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengandalkan dari share-sharean teman-teman yang ada di grup masing-masing, ini adalah cerminan daripada semangat di dalam menuntut ilmu syar'i melemah. Apa buktinya? Tidak mampu untuk meluangkan waktu mempelajari alat-alat ilmu yang bisa dia sampai kepada kitab para ulama. Karena kitab para ulama berbahasa Arab, yang tentunya dia harus memahami kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Maka di zaman sekarang ini yang sangat banyak diperoleh informasi tentang ilmu agama, sehingga menjadikan para tulaibil ilm mereka berbangga-bangga dengan mendapatkan tulisan-tulisan yang tersebar di media-media sosial. Dan ini yang disebut oleh para kaum santri salafiyah tradisional, yang mereka mampu mengkaji kitab-kitab para ulama terdahulu, disebut dengan ilmu cangkokan. Ya, betapa sedihnya kita dahulu ketika kita disebut mendapatkan ilmu-ilmu agama dengan sebutan ilmu karbitan, ilmu cangkokan. Maksudnya kami yang bersekolah hanya mendapatkan ilmu itu dengan terjemahan, tanpa mampu mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semangat di dalam talabul ilmi, khususnya di dalam menguatkan keagamaan kita dengan terus membaca kitab-kitab para ulama. Kita koleksi kitab-kitab para ulama. Jangan memperbanyak koleksi-koleksi share, hasil share. Dan ini terkait dengan adanya baterai, cesan, dan juga terkait dengan kuota. Maka dahulu para santri
mereka semangat mengoleksi kitab-kitab para ulama. Dahulu para ikhwah yang baru belajar sangat antusias dengan membeli buku-buku para ulama, baik dengan terjemahan atau buku aslinya. Namun sekarang kita bisa lihat di rumah-rumah ikhwah kita akan sangat sedikit mereka yang memiliki mengoleksi kitab-kitab para ulama, terlebih yang berbahasa Arab, karena semangat mereka di dalam memahami agama melalui sarana yang paling penting, yaitu berbahasa Arab atau bahasa Arab, sangatlah lemah. Maka marilah kita semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada kitab-kitab para ulama salafus saleh. Itu yang akan menguatkan keimanan kita, yang akan menjadikan kita as-sabat, istiqamah di atas agama Allah, karena kita selalu berinteraksi dengan bahasa-bahasa Al-Quran ataupun ungkapan-ungkapan para ulama salafus saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang satu kalimat yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar, yaitu kalimat istighfar. Yang mungkin kalimat ini atau kata ini sering kita dengar dan kita baca dan kita ucapkan, sehingga kita tidak merasa asing dengan istilah ini. Dan kita merasa untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang istighfar, sehingga keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada seorang yang melakukan istighfar akan terwujud, sehingga keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan dalam Al-Quran akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan istighfar. Secara bahasa, istighfar merujuk kepada akar kata ghafara yaghfiru ghufran, artinya ampunan. Dan di dalam kata istighfar ini bentuk masdar daripada istaghfara yastaghfiru istighfar. Ada huruf alif, sin dan ta di dalam satu kalimat ghafara ini yang menunjukkan adalah talabiyah, permintaan, sehingga kalimat istighfar adalah talabul maghfirah, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini menurut bahasa. Wa indal fuqaha, dan menurut kalangan fuqaha, bahwa istighfar adalah su'alil maghfirah kadzalik, hampir mirip dengan arti dari bahasa. Wal maghfiratu fil asl, dan maghfirah ampunan secara bahasa asal adalah as-satru,
yaitu menutupi. Ketika seorang melakukan istighfar, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan juga al-mahwu as-satru minal uyub, menutup dari aib-aibnya. Ketika seorang mengatakan astaghfirullah, dia berarti telah meminta kepada Allah ampunan dan memohon kepada Allah ditutup rapat-rapat tentang aib-aibnya. Kemudian wa ya'til istighfaru bimakna al-islam, dan juga istighfar terkadang bimakna al-islam. Sementara arti daripada Islam ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah menghukum mereka, mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka sementara mereka di dalam Islam. Ini sebagaimana pendapat Imam Mujahid. Imam Mujahid dan Imam Ikrimah. Dan demikian juga ada yang memaknai al-istighfar bid-du'a wat taubah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Maka sungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali dengan beristighfar. Ini secara makna daripada istighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Diterjemahkan istighfar di sini seperti istighfar yang didefinisikan oleh para ulama kalangan fikih atau ahli bahasa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana lana amanan." Kami dahulu memiliki dua wasilah, sebab keamanan. Dhahaba ahaduhuma wa huwa qaunur rasuli fina. Yang satu sudah tiada, yaitu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Wa baqiyal istighfaru ma'ana, dan tinggal satu lagi yaitu istighfar. Fa idza dhahaba halakna, dan jika istighfar tidak ada maka kami akan binasa. Dan bagaimana kita lihat manusia dari zaman ke zaman, apalagi di zaman sekarang ini, banyak mereka mencari bentuk wasilah-wasilah dari keamanan, yang mereka bisa dapat keamanan dari berbagai fitnah-fitnah dan dari berbagai ujian-ujian. Namun mereka lupa bahwasanya salah satu wasilah yang menjadikan manusia mendapatkan keamanan adalah istighfar. Wa hadha min a'zami wasailil aman al-istighfar. Wasilah yang paling besar di dalam mendapatkan keamanan adalah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
kedudukan daripada istighfar. Di dalam Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji atau menyuruh hamba-hambanya untuk selalu beristighfar. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mengakhiri dalam ayat tentang haji. Setelah mereka melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka dengan istighfar fi mawatini madinatil qabul, di tempat-tempat yang di sana memungkinkan diterimanya doa, diterimanya istighfar, wa amakinir rahmah, dan tempat-tempat diberikannya, diturunkannya rahmat, wa huwa talabul ghufran minallahi bil lisani ma'at taubati bil qalb, yaitu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan diikutkan dengan taubat dengan hati. Jadi kalau istighfar yang akan menjadikan berfungsi secara utuh untuk orang yang mengikrarkannya atau yang mengucapkannya, ketika dia bertaubat, lisannya beristighfar, hatinya bertaubat. Idil istighfaru bil lisan duna taubah bil qalbi ghairi nafi'. Karena istighfar hanya dengan lisan, sementara hati tidak bertaubat, maka ini adalah taubat yang tidak, atau istighfar yang tidak bermanfaat. Wa amaru bil istighfar, wa umiru bil istighfar. Dan Allah menyuruh kepada orang-orang yang telah menyelesaikan haji untuk istighfar. Wa in kana fi man lam yudhnib, walaupun di antara mereka yang haji, selama haji mereka tidak melaksanakan dosa, tidak melakukan dosa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beristighfar setelah melakukan ibadah haji. Dan ini para ulama mengatakan bahwa hukum daripada istighfar adalah istihbab, disunahkan. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Di sini ya disunahkan untuk beristighfar. Dan hukum istighfar bisa berubah menjadi wajib bagi orang-orang yang dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia wajib beristighfar. Dan hukum istighfar bisa menjadi haram jika itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir. Ini hukum daripada istighfar. Dan riwayat daripada Imam atau Malikiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, ulama Malikiyah, mereka menganggap makruh istighfar untuk mayit di belakang jenazahnya. Ini hukum daripada al-istighfar. Namun asal daripada istighfar dia adalah istihbab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi memerintahkan kepada orang-orang yang sudah menyelesaikan haji, yang sudah mereka melakukan haji, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Disuruh orang-orang yang sudah melaksanakan haji untuk melakukan istighfar. Kemudian keutamaan istighfar yang berikutnya, annallaha azza wa jal
madaha ahlah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji para pelakunya, orang-orang yang senantiasa melakukan istighfar. Sebagaimana Allah taala katakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang melakukan istighfar di waktu sahur. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalla ala fadilatil istighfar waktu ashar. Ayat ini menunjukkan keutamaan beristighfar di waktu sahur. Wa qad qila, dan ada riwayat menyatakan anna Ya'qub alaihissalam, bahwasanya Ya'qub alaihissalam lamma qala li bani, ketika berkata kepada anak-anaknya yang mereka meminta maaf kepada Nabi Ya'qub atas kesalahan-kesalahannya selama ini, ya, mereka melakukan kezaliman kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka memintakan ampun kepada Allah, memintakan diampunkan atas kesalahan-kesalahan mereka. Maka Nabi Ya'qub menjawab, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memintakan untuk kalian ampunan kepada Rabbku. Innahu akharahum ila waqtis sahar, bahwasanya beliau mengakhirkan waktu memintakan ampun kepada Allah untuk anak-anak yang bersalah sampai waktu sahur. Ini tentang keutamaan istighfar. Kemudian qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umirna an nastaghfira bis sahr 70 istighfarah. Kata Anas bin Malik, kami diperintahkan untuk beristighfar di waktu sahur 70 istighfar. Ini hitungan-hitungan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari lebih daripada 70 kali. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang istighfarnya kepada orang-orang munafik, istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum aw in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirullahu lahum. Seandainya engkau beristighfar untuk orang munafik 70 kali istighfar, ini tidak akan Allah ampuni. Ini kata-kata yang sering dilakukan atau sering dipraktekkan oleh Rasulullah. Beliau beristighfar lebih daripada 70 kali. Ada pembahasan tentang kenapa 7 menjadi satu hitungan yang paling digunakan di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Ada yang menyebutkan bahwa 7 ini adalah hitungan yang paling tinggi. Setelah itu 8, 9 itu adalah hitungan berikutnya. Kemudian qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, balaghani annahu idza kana awwalul lail, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya jika pada awal malam, nada munadin, ada yang memanggil liyuqimal qanitun, hendaknya bangun orang-orang yang tunduk kepada Allah, fayakumuna kadzalika yusalluna ila sahar, maka mereka bangun dan melakukan salat sampai waktu sahur. Fa idza kana 'inda sahar nada munadin, dan ketika
pada waktu sahur ada yang memanggil ainal mustaghfiruna, mana yang mereka selalu beristighfar. Fastaghfiru ulaika, maka mereka beristighfar. Wa yaqumu akharun, dan yang lainnya melakukan salat. Faisalluna failhikuna bihim, dan mereka salat dan mereka mendapati mereka. Fa idza tala'al fajru nada munadin, dan ketika terbit fajar ada yang memanggil, ala liyukimul ghafilun, hendaknya bangun orang-orang yang lalai. Fayakumuna min furushihim, maka mereka bangun dari ranjang kasur-kasur mereka. Kal mauta nusyiru min kuburihim, sebagaimana mayat-mayat dibangkitkan dari kubur-kuburan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa istighfar bagian daripada sifat orang-orang muttaqin, seperti disebutkan di dalam surah Al-Imran. Sebelumnya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bercepat-cepatlah kalian menuju maghfirah Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa diantaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jika mereka berbuat maksiat, melakukan sebuah kekejian atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka berzikir kepada Allah dan mereka meminta ampun kepada Allah. Ini menyatakan bahwa orang-orang muttaqin cirinya adalah mereka selalu beristighfar. Imam Al-Qurtubi mengatakan, qala ulama'una, telah berkata ulama-ulama kami, al-istighfarul matlub, istighfar yang diinginkan oleh Allah adalah huwallazi yuhillu 'uqdal israri, yang menghilangkan kekangan daripada terus-menerus di atas dosa. Jadi istighfar yang diinginkan adalah ketika dia melakukan dosa dan istighfar, maka dia memutus kebiasaan-kebiasaannya. Wa yuthbitu ma'nahu fil janan, dan tetap maknanya selalu dihadirkan di dalam hati-hati. La talaffudhu bil lisan, tidak hanya istighfar itu dengan lisan. Amma man qala, adapun orang yang mengatakan bilisani, dengan lisannya astaghfirullah, wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati, sementara hatinya terus berada di atas kemaksiatan, fastighfaru dzalik yahtaju ila istighfar, maka istighfarnya orang tersebut justru butuh kepada istighfar. Ya, masuk ke mall istighfar, lihat lagi. Ya, melakukan maksiat, lisannya mengucapkan istighfar, astaghfirullah, tapi lisannya menyelisih hatinya, atau hatinya menyelisihi lisannya, tidak sampai kepada hati. Maka ini adalah istighfar yang butuh kepada istighfar. Wa saghiratuhu lahiqah bil kaba'ir, dan dosa kecilnya masuk kepada dengan dosa yang besar. Wa ruwiya 'an al-Hasan al-Basri annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, semuanya beliau mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar,
Ini menjadi catatan buat kita. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kita butuh kepada istighfar lagi. Ini di zaman Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Qurtubi, hada yaquluhu fi zamanih. Perkataan ini diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri di zamannya, di zaman tabi'in. Sebaik-baik generasi yang ada di muka bumi ini setelah generasi sahabat, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan beliau termasuk daripada kibarut tabi'in di zaman yang begitu mulianya. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita butuh kepada istighfar. Maka kalau lisan kita beristighfar, hati kita beristighfar, seluruh kaum muslimin di muka bumi ini melakukan istighfar, yang tidak butuh kepada istighfar lagi, artinya sudah diinginkan oleh Allah istighfarnya, insyaallah wabah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar kita semuanya atau kebanyakan istighfar kita yahtaju ila istighfar, maka Allah lambat menurunkan pertolongannya. Semakin hari kita dengar musibah semakin banyak, karena manusia tidak melakukan pertaubatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di dalam medsos, setiap kebijakan pemerintah dicela. Apa saja yang digaungkan oleh pemerintah dikritisi. Dosa, ya, dosa, semakin banyak dosa yang sikapnya pemerintah berusaha untuk meminimalisir, ya, apa yang disebut dengan kebijakan pemerintah untuk menghadapi wabah ini. Banyak di antara orang-orang, termasuk kaum muslimin, yang banyak menyinyir, banyak mencemooh, bahkan di sana banyak gosip ataupun hoak yang mereka sebarkan. Dosa. Ya, bagaimana Allah akan mempercepat pertolongan dengan hilangnya wabah ini kalau kaum muslimin mulutnya masih kotor, sikapnya masih kotor kepada para pemimpin yang mereka sibuk untuk memikirkan kemaslahatan kaum muslimin atau kemaslahatan umat. Justru yang harus kita banyak lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah, mintakan ampun untuk mereka para pejabat, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, yahtaju ila istighfar. Fa kaifa fi zamanina hadha alladhi yura fihi al-insan mukibban 'ala adh-dhulm. Kata Imam Al-Qurtubi, perkataan Imam Hasan Al-Basri itu di zamannya, di zaman yang sangat mulia, ya, di zaman yang mulia. Bagaimana di zaman kita? Ini di zamannya Imam Al-Qurtubi. Di zaman di sana para ulama sangat banyak. Ulama-ulama sangat menghormati ilmu. Di zamannya Imam Al-Qurtubi, bukan di zaman kita. Yura fihil insan, lihat kebanyakan manusia mukiban ala zulm, terus melakukan kezaliman-kezaliman. Harisan alaihi la yaqla, terus semangat melakukan dosa. Bagaimana akan datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan mengangkat wabah ini, sementara dosa-dosa dari kalangan manusia masih terus dilakukan. Wasubhatu fi yadihi za'iman annahu yastaghfirullah, sementara dia senantiasa berzikir dengan menggunakan tasbih atau yang lainnya. Lisannya berzikir, ya, dengan mengira bahwasanya dia telah melakukan istighfar kepada Allah min dzambihi, dari dosanya. Wa dzalika istihza'un minhu wastighfaf. Sebenarnya kata beliau, sikap orang-orang yang melakukan zikir lisannya, istighfar lisannya, namun dia selalu melakukan dosa kepada Allah, itu hakikatnya adalah istihza'un minhu, sebagai bentuk ejekan, cemoohan, wastighfaf, dan menganggap ringan perkara istighfar. Kemudian di dalam kita membahas tentang istighfar, ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahumallahu ta'ala. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Subaih, beliau mengatakan syaka rajulun ila Al-Hasan Al-Judubah, datang kepada Imam Hasan Al-Basri seorang mengeluhkan tentang keringnya atau kekeringan. Faqala lahu istaghfirillah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Wa syaka akhar ilaihi al-faqra, dan yang lain datang mengeluhkan tentang kefakiran. Faqala lahu istaghfirillah. Maka dia mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kamu kepada Allah. Wa qala akhar, dan yang lainnya datang kepada Imam Al-Basri dan mengatakan, ud'ullaha an yarzuqani waladan, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memberikanku anak. Ini rezeki anak. Faqala istaghfirillah, kata Imam Al-Basri, istaghfirillah, istighfarlah engkau kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustanihi, dan yang keempat datang dengan mengeluhkan tentang keringnya kebun. Yang pertama adalah tentang ketidaksuburan tanah. Yang keempat tentang keringnya kebun, tidak ada hujan. Faqala istaghfirillah. Semuanya diperintahkan oleh Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, untuk melakukan istighfar. Faqala lahu Rabi bin Subaih, kata Imam Ar-Rabi bin Subaih terheran-heran kepada Imam Hasan Al-Basri yang datang kepada beliau 4 orang dengan permasalahan yang berbeda-beda. Jawabannya istighfar. Ataka rijalun yashkuna anwa'an fa'amartahum kullahum bil istighfar. Ini heran. Datang kepada engkau laki-laki yang banyak ini mengeluhkan tentang perkara-perkara yang mereka hadapi masing-masing berbeda, tapi engkau perintahkan mereka seluruhnya untuk beristighfar. Faqala ma qultu min indi syai'a, aku tidak mengatakan sesuatu itu dari pikiranku semata. Innallaha azza wa jalla yaqulu fi suratin Nuh, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh alaihissalam untuk mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan istaghfiru, mintalah kalian ampun, mintalah kalian kepada Allah istighfar,
ampunan kepada Allah Rabbakum, Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, yursilis sama alaikum midrara, akan menurunkan hujan, wa yumdidkum bi amwal, yang mengeluhkan kefakiran akan diberikan rizki oleh Allah, yang mengeluhkan tidak punya anak akan diberikan banin oleh Allah, wa yaj'alakum jannat, yang kebunnya kering tidak ada hujan, wa yaj'al, yang kebunnya tidak subur, wa yaj'alakum jannatin, akan dibuatkan bagi kalian kebun-kebun, wa yaj'alakum anhara, dan akan ada sungai-sungai. Jawaban yang diberikan kepada orang-orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ya inilah hakikat daripada istighfar, ya, bahwasanya tidak cukup melakukan istighfar dengan lisan saja, melainkan harus diikutkan dengan anggota badan. Tidak hanya lisan yang beristighfar, namun juga hati dan al-jawarih harus juga beristighfar, yaitu pertaubatan. Di sinilah ya pentingnya kita mengetahui hakikat daripada istighfar. Kemudian kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Quran ini telah menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obat kalian. Fa amma dawaukum adz-dzunub fadz-dzunub. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa. Wa amma dawaukum fal istighfar. Adapun obat-obat kalian itu adalah, atau obatnya kalian itu adalah istighfar. Tadi istighfar yang kita maksud tadi, ya, yang istighfar dengan lisan dan juga dengan hati. Bukan istighfar sebagaimana kata oleh Imam Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Walaupun di sana ada perbedaan para ulama antara Malikiyah, antara Syafi'iyah dengan Hanabilah. Syafi'iyah mengatakan bahwa istighfar dengan lisan tidak mengugurkan dosa besar. Dia hanya mengugurkan dosa-dosa kecil. Jadi dengan lisannya dia mendapatkan pahala. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya dengan istighfar walaupun bilisan dia akan menggugurkan dosa besar dan juga dosa kecil. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa istighfar sama dengan doa. Ada mawani, ada syurut, ada syarat-syarat diterimanya dan ada penghalang-penghalangnya. Ya, karena doa dan istighfar ini adalah min babi al-am wal khas. Ya, kalau permintaan ampunan itu adalah istighfar, ya. Kalau permintaan ampunan maka itu adalah istighfar. Kalau tidak, maka istighfar itu adalah bagian daripada doa yang lebih spesial untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Abdullah Al-Warraq, atau kata Imam Hasan Al-Basri, aktsiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyaklah kalian untuk beristighfar di rumah-rumah kalian. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan di dalam majlis-majlis kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian. Fa innakum ma tadruna mata tanzilur maghfirah. Di mana saja kalian,
karena kalian sesungguhnya tidak tahu kapan rahmat maghfirah Allah itu turun. Walaupun kita sebutkan tadi waktu yang mustajab untuk beristighfar adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan disebutkan juga ya seperti tadi kita sebutkan bahwa istighfar dengan doa ya min babil am wal khas, dia masuk ke dalam doa, dan lebih khusus adalah istighfar ketika meminta ampun kepada Allah, sehingga waktu ijabah ya syarat-syaratnya dan penghalang-penghalang daripada diterimanya taubat atau diterimanya istighfar seperti dengan doa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istighfar yang tidak butuh kepada istighfar lagi. Artinya apa? Istighfar yang betul-betul ya, lisan beristighfar, hati beristighfar, semuanya beristighfar, dan bukan istighfar yang hanya lisan, sehingga kata-kata Imam Hasan Al-Basri menjadi satu pengingat buat kita ya, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan setiap saat, ternyata masih butuh kepada istighfar. Kita masih banyak bersalah yang kita melakukan istighfar. Baik, sampai sini pembahasan kita tentang istighfar, dan kita kembali kepada soal yang masuk. Afwan, jadi kalau sholat di rumah namun tetangga anak sering nyetel lagu, ini akhwat ya, nyetel lagu atau musik sangat kencang sehingga mengganggu saat anak sholat anak jadi tidak khusyuk. Apakah sholat anak sah? Apa yang harus anak lakukan? Kalau kita berbicara tentang sah, mudah saja. Ya, syarat-syarat sholatnya ada, ya, rukun-rukunnya sholat ada, maka itu dikatakan sah. Karena sah ini berkaitan dengan hukum fikih. Ya, lebih ringan. Kalau kita sholat dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun, sah. Yang repot itu apa? Makbul atau tidak. Itu yang repot. Ya, maka kalau kita katakan, kalau kita ditanya, diterima atau tidak sholat saya? Wallahu a'lam. Itu Allah yang tahu. Ya. Adapun kalau sah tidak sholat saya, sah. Karena dia sudah memenuhi syarat. Adapun tidak khusyuk, apalagi ada sebab dari luar, ini perkara yang lain. Maka orang-orang yang sholat yang dia tidak menghadirkan rasa khusyuk, ya, ini tetap sholatnya sah, ya, sholatnya sah, dan dia kehilangan kesempurnaan saja, ya, kesempurnaan pahala. Taib, ini saja. Masih ada? Cukup. Taib, kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.